Status keanggotaan Gibran Rakabuming Raka di PDI Perjuangan masih menjadi polemik. Partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih tersebut hingga saat ini belum menetapkan dan memutuskan apakah Gibran masih menjadi anggota atau sudah dikeluarkan dari PDI Perjuangan. Meski Sekjen PDIP Hasto Kristianto sendiri telah menyatakan jika Gibran sudah berpamitan dari partai. Namun Ketua DPP PDIP Puan Maharani belum menyatakan jika Gibran mundur atau sudah keluar dari PDIP. Gibran Rakabuming Raka sudah resmi maju menjadi cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto yang diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilpres 2024 mendatang. Meski berbeda pilihan dengan PDI Perjuangan, namun putra sulung Presiden Joko Widodo ini hingga saat ini belum dikeluarkan dari Partai PDIP. Sikap internal partai yang sebelumnya tegas dan mengancam akan memecat Gibran, namun belakangan seolah enggan mengeluarkan Gibran dari PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani bahkan mengaku Gibran sempat berkomunikasi dengannya dan resmi berpamitan untuk maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo. Namun Puan membantah jika Gibran telah keluar dari PDIP. Bener, udah ketemu, ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan dan ya udah nggak masalah. Mas Gibran pamit ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Nggak ada pamit, Mbak. Pamit dalam tanda kutipnya mengembalikan KTA. Nggak ada memberikan KTA, nggak ada lain-lain, hanya pamit untuk menjadi cawapres Mas Prabowo. Kan kayak saya juga sampai saat ini kan nggak melihat Mas Gibran bergabung ke partai mana, karena kan hanya menjadi cawapres, tapi nggak pakai baju kuning, nggak pakai baju biru, nggak pakai baju apa. Tapi kan tadi bajunya baju biru muda koalisi kan, jadi ya seperti itu. Pamitnya Gibran untuk maju menjadi cawapres juga dibenarkan oleh Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Bahkan Hasto mengatakan jika Gibran sudah pamit dari partai. Sementara terkait status kartu tanah anggota KTA PDIP milik Gibran, Hasto mengatakan bakal diurus oleh Ketua DPC PDIP Solo, Hadi Rudiatmo. Hasto juga sempat menyinggung soal warna merah dan kuning yang berkaitan dengan Gibran. Jadi PDI Perjuangan ini kan dari rakyat. Di atas PDI ada rakyat, sehingga politik ini mengikuti peranatan yang baik. Kalau putih disimbolkan dengan kesucian, dengan kebenaran, dengan ketaatan pada nilai-nilai, kemudian berubah, kalau warnanya juga berubah, semula merah, kemudian secara nyata sudah berubah menjadi kuning, maka ya partai menghormati itu. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Komarudin, oleh Pak Rudi Solo, itu betul. Maka ini sekarang Pak Rudi Solo kemarin sudah melaporkan kepada Ibu Ketua Umum karena Mas Gibran dulu diberikan KTA melalui DPC Solo, dan kemudian Mas Gibran kan sudah pamit kepada Mbak Puan. Sudah pamit, kalau pamit itu kan artinya tahu kan sudah pamit, jadi sudah pamit. Kalau sudah pamit itu kan sudah gamblang, sudah welo ya. Ya, oke. Makasih. Yang lain satu-satu. Orang sudah tegas harus ditegas-tegaskan lagi. Sebentar, kalau nggak tegas warna merah dan kuning sama enggak? Ya, udah jelas ya. Ya, yang lain silakan. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan Gibran telah membangkang keputusan partai dengan menjadi cawapres pendamping Prabowo. Menurut Basarah, Gibran telah memilih jalan berbeda ketika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri selaku pemegang mandat tertinggi partai telah memutuskan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP. Oleh karena itu, menurut Basarah, dengan menjadi cawapres Prabowo, maka Gibran secara otomatis tak lagi menjadi bagian PDIP, meski partai tak melakukan pemecatan. Di atas hukum ada etika politik, maka ketika Mas Gibran mengambil keputusan keluar dari garis keputusan politik Pilpres 2024 dengan mencalonkan dirinya sebagai bakal calon wakil presiden, secara etika politik, bahkan bukan hanya keluarga besar PDI Perjuangan, bahkan rakyat banyak pun telah menilai bahwa Mas Gibran dengan sengaja ingin keluar dan atau bahkan telah keluar dari keanggotaan PDI Perjuangan sendiri. Jadi Mas, tanpa adanya surat resmi
pemberhentian Mas Gibran dari DPP partai, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDI Perjuangan itu sendiri. Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia. Maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Kalau meminjam istilah Mas Rudi Solo, kalau orang timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya. Nah, saya kira sesederhana itu bagi kami tentang Mas Gibran hari ini. Kita tunggu. Juli Suwarti dan Ketut Sumadias melaporkan.